Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan masih dalam bab zuhud, melanjutkan bab zuhud. Hadis keempat atau ke-460. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la aisha illa aishul akhirah, muttafaqun alaih. Allahumma, ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan, illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Hadis pendek, kita harapkan gak pulang kecuali hafal. Doanya Rasulullah, ungkapan Rasulullah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang tidak diakhiri kematian. Dan semua kita pasti meyakini bahwa kita pasti mati. Harta yang mudah kadang-kadang gilirannya lebih cepat. Coba lihat aja kematian yang akhir-akhir ini, kan banyak anak-anak muda. Kalau yang tua ya wajar lah. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang tidak ada sakitnya, dan semua kita sakit. Kehidupan hakiki adalah kehidupan yang bahagia terus menerus, dan rasanya kehidupan kita banyak dihias-hiasi dengan kesusahan. Kehidupan dunia ada akhirnya, ada rusaknya, ada usangnya. Maka orang yang pintar tidak terlalu mengaitkan hati dengan yang akan habis. Kapan hati kita terikat dengan yang akan habis, cepat atau lambat akan nyesel. Cepat atau lambat pasti sedih. Karena kalau kita kasih perhatian, kita pegangi, berarti sangat mahal dia ada di hati kita. Maka ketika hilang semakin susah. Maka kalau yang meninggal orang kaya dengan orang miskin, kira-kira yang susah mana ya? Pasti orang kaya. Kalau orang miskin nggak kehilangan apa-apa, dan dia tahu akan dapat sesuatu yang lebih baik manakala dia berbuat baik. Nah kalau kaya, dia akan merasa kehilangan. Jadi yang jadi presiden itu nyeselnya luar biasa, itu sedih banget.
Karena dikiranya presiden tuh ngekalkan, ternyata enggak. Halaka anni sultani, kekuasaanku hilang habis. Yang paling kaya itu paling nyesel itu. Ma'abna anni malia, duitku tidak ada gunanya. Setelah ini masih ada yang suka bangga duitnya. Kalau nggak bangga, ya diinfakkan dong. Iya. Kalau diinfakkan yang kekal, kalau nggak diinfakkan tidak kekal habis. La Aisyah, tidak ada kehidupan. Bisa artinya memang nggak ada kehidupan sama sekali. Dunia ini kayak nggak hidup. Atau tidak ada kehidupan yang menyenangkan, atau tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat. Untuk itu, siapa yang selamat di akhirat, siapa yang bahagia di akhirat, siapa yang sukses di akhirat, dialah yang hidup. Suka teriak, hidup apa gitu ya. Hidup benar itu kalau akhiratnya baik. Kalau enggak hidup dia. Dia mati dia. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau itu mayit. Engkau itu sudah divonis mati. Innaka mayyit, itu Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, innaka mayyitun, engkau mati, wa innahum mayyitun, dan mereka juga mati. Kalau Rasul aja, orang yang sangat disayang oleh Allah, dikatakan demikian, apalagi kita. Maka kalau kita mati, nggak perlu disedihin. Jangan menunggu kata, kalau aku mati nggak usah sedih sama sekali. Mau cepat lambat juga mati. Yang sedih juga akan mati. Yang perlu kita sedihkan atau kita bergembira, gimana cara matinya? Kalau kita mati dalam perjuangan, mati di dalam berjuang, dalam berjihad, nggak mati itu. Kata Allah, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan dia hidup. Kalau mati kita itu di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, berarti kita mati dalam syukur kepada Allah. Maka yang penting bukan mati tidak matinya. Wala in kutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in muttum, wala in kutiltum fi sabilillah aw muttum, kalau kalian terbunuh di jalan Allah, mati di jalan Allah, sungguh rahmat Allah, sungguh ampunan Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kita punya rencana ini, hidup ini ngumpulin duit berapa? Mati, nggak usah sedih, matinya jalan Allah. Yang itu nggak usah dipikirkan, nggak usah disedihkan, karena nggak ada apa-apanya dibandingkan yang diterima di akhirat setelah. Nah, jadi hadis ini menyebabkan orang itu tidak takut mati. Dan orang itu tidak terikat dengan dunia. Orang itu tidak diperbudak oleh dunia.
Jangan sampai gara-gara cari jabatan semua dunia, semua Indonesia mengatakan gawat ini undang-undang ini, membuka pintu komunis ini, mereduksi, memereteli Pancasila menjadi 3, menjadi 1, nanti dibuang. Ini komunis ini. Ada orang tua usianya 75 tahun, dibilangi profesor, dibilangi kiai, bahkan katanya pimpinan para kiai. Ngomong, ikuti aja pemerintah dalam undang-undang ini. Apa yang dicari orang itu? Juga apa? Orang yang dicari apa dia? Dunia. Lupa kalau sebentar lagi mau mati dia. Paling lama berapa sih kalau sudah usia segitu? Udah kok yang nekat. Nah ini yang jadi masalah. Ya, oke. Ini kata Rasul ya. Ini menjawab dindangan lagunya para sahabat ketika mempersiapkan jihad di Perang Ahzab. Sambil menggali parit, memikul pasir, para sahabat mengatakan, ya Allahumma laulaka mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan Engkau kami enggak bersedekah, kalau bukan Engkau kami enggak sholat. Terus dijawab oleh Nabi, Allahumma la aisha illa aishal akhirah farham al ansar wal muhajirah. Sayangilah Allah. Ini orang tahu saya ngisi di sini kok ya telepon gitu loh. Yo kebangetan. Ya. Ma'asyiral muslimin, itu. Jadi Rasul sangat nggak ada kehidupan dunia ini, karena dunia ini hanya untuk sekedar bekal. Maka jangan sampai kita itu mengaitkan hidup kita dengan dunia. Siapa yang memberikan perhatian terhadap dunia, bahkan dia merasa tenang dengan dunia, dia pasti menyesal. Cepat atau lambat nyesal. Dan pasti sulit hidupnya. Ini zuhud. Berarti Ustaz nggak perlu duit ya? Siapa sih ngomong? Ya, perlu, tapi nggak usah dimasukkan dalam hati. Iya. Selanjutnya, wa anhu, dan dari Anas bin Malik pula, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita, mengikuti mayit, salah satu 3, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u itsnan, kembalilah yang 2. Wa yabqa wahidun, dan yang menemannya adalah 1. Yarji'u ahlu wa malu, kembalilah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amalu, dan tetap tinggal bersamanya amalnya. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Pasti hadis ini semua kita dengar. Dalam kematian selalu diungkap. Tapi masalahnya jujur. Di antara 3 yang disebutkan ini, mana yang paling kita kasih perhatian?
Ketika kita mati, maka akan diikuti 3 hal. Hartanya, apa sih hartanya ikuti ke kuburan apa kira-kira? Yo paling-paling kafan itu ada sih di Kuwait ya, orang yang paling kaya itu ya, kasih emas macam-macam gitu. Tapi ternyata sebelum diturunin dipretelin dulu. Ada. Tapi ada yang nekat loh, ingin dikubur bersama Mercedesnya. Ya tapi memang mau ngikuti itu mobilnya tuh sampai neraka sana. Hartanya ngikuti dikit, keluarganya ngikuti. Kalau istri malah enggak ya, di rumah dia. Anaknya ngikuti, tapi sampai mana? Sampai liang lahar, tapi naik lagi. Nggak ada yang mau terus. Nah itu real di lapangan, semua kita lihat. Orang yang paling kita cintai nggak mungkin akan memelihara jasad kita di rumah 5 hari. Kira-kira mau nggak ya? Bau kan? Dibuang deh, namanya aja hilang. Orang kalau mati namanya hilang kan? Mana jenazahnya? Sudah dikuburkan belum jenazahnya? Kapan dibangkat jenazahnya? Namanya hilang. Itu nggak usah lah terlalu bangga profesor, doktor, ya, hilang semua. Semua kembali, hartanya kembali, keluarganya kembali, siapapun yang mencintai. Malah ini kan keluarganya itu yang injek-injek, yang mendem, nginjek-injek tanahnya itu ya. Tega banget ya. Ya harus tega. Iya. Sebagai sahabat, tega banget hati kalian nginjek-injek tanahnya Rasul. Begitu. Tapi yang bersama terus-menerus adalah amalnya. Nah, pertanyaan dari 3 ini, amal, keluarga, harta, mana yang lebih kita kasih perhatian? Mana yang kita menyesal ketika nggak melakukannya? Siapa yang menyesal ketika nggak bisa dia mulai? Siapa yang menyesal yang tidak khatam Qur'annya? Siapa yang menyesal yang tidak membaca bukunya, buku hadisnya? Siapa yang nyesel kalau nggak bisa infak? Siapa yang nyesel kalau nggak bisa ngaji? Itu kan. Ala kulli halin, ini real di lapangan, bahwa amalah yang akan menemani kita. Real ikhwan fillah hafidhakumullah, amalah yang menemani kita. Silakan nanti tulis di internet kuburannya Nabi Ibrahim, akan kelihatan di Palestina sana kuburannya Nabi Ibrahim, kuburannya Nabi Ishak, kuburan Nabi Yakub, kuburannya Nabi Yusuf, bareng-bareng di situ, satu komplek. Dan itu jauh sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Isa. Karena yang menemani amal, disitulah zahirnya kelihatannya sama, tapi maknanya berbeda. Sama-sama kuburan, tapi ada yang ditemani amalnya, maka kuburannya berubah. Raudhatun min riyadil jannah. Yang sangat menarik Nabi Ibrahim. Saya nggak bisa bayangin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam kisah Isra dan Mi'raj dikatakan, kok ada orang gede di depannya anak kecil banyak. Siapa itu? Itu Ibrahim alaihissalam yang memelihara anak-anak yang mati sebelum dewasa. Dipelihara oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Masya Allah, sampai di sana dia masih beramal. Ma'asyiral muslimin, jadi yang bermanfaat adalah orang yang beramal soleh, yang bermanfaat buat orang lain. Dan saya katakan hanya orang yang beramal lah yang bersyukur. Yang nggak beramal berarti nggak syukur. Karena kalau nggak beramal, masa aku nggak punya potensi, padahal potensinya banyak untuk amal. Dan amalan yang paling penting sekarang ini kita jaga, kita bela negara kita dari komunis, karena komunis sudah menunjukkan gigi taringnya yang ingin menghancurkan negara kita. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Sobari, Aidit itu ngomong, Ustaz Sobari yang sudah 70 tahun mengatakan, Aidit itu ngomong, Pancasila itu menjadi Trisila, Ekasila. Kalau sudah Ekasila gotong royong, Pancasila buang, nggak perlu lagi. Dan terus yang bilang Pancasila harga mati, itu gimana tuh loh? Ada yang diajak bilang, engkau mau merubah Pancasila, berhadapan dengan saya. Terus itu nggak dihadapi tuh orang itu. Dan satu ngomong merubah Pancasila, keluar dari Indonesia. Nah dia kok nggak keluar? Nggak apa-apa, kita belikan tiket keluar negeri sana. Oke, mari kita beramal yang menemani kita di akhirat kelak. Duit, jabatan nggak ada manfaatnya kecuali menjadi faktor amal soleh. Yang jadi kekuasaan kayak kayak Anies Baswedan, Bapak Anies Baswedan membuka kesempatan yang baik orang banyak. Bagus. Kayak Nabi siapa? Yusuf alaihissalam, dari penguasa memberikan manfaat kepada orang banyak. Enggak masalah, bagus. Menjadi orang kaya, Masya Allah, seperti Insinyur Syafri. Beliau di penjara, ditemukan flash disk, isinya apa? Daftar nama jutaan orang yang dia kasih santunan setiap bulannya. Gitu yang luar biasa kayak begitu. Oke, selanjutnya wa anhu radhiyallahu anhu qala, Masya Allah, ini Anas semuanya nih. Dari Anas pula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukta didatangkan bi an'ami ahli dunia, dengan orang yang paling nikmat dari penduduk dunia, min ahlin nar, dari penghuni neraka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayusbahu finnari sibghatan, fayusbahu, maka dicelupkan, finnari, di neraka, sibghatan, satu celupan. Tsumma yuqal, kemudian ditanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu, apakah engkau pernah melihat kebaikan sama sekali, walaupun sekali? Hal marra bika na'imun qattu, apakah telah melewati engkau, berlalu pada dirimu kenikmatan walaupun sekali? Fayaqul la wallah, tidak demi Allah. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya, dan akan didatangkan bi asyaddin nasi bu'san, dengan orang yang paling parah menderitanya, bu'san, penderitaan, kesusahan, fid dunya, di dunia, min ahli jannah, dari ahli surga. Fayusbahu sibghatan fil jannah,
satu celupan di surga. Fayuqal, kemudian ditanya. Fayuqalu lahu, kemudian ditanyakan kepadanya, ya ibna Adam, hai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattun? Pernahkah engkau melihat kesusahan? Hal marra bika syiddatun qattun? Adakah terlalu pada dirimu kepayahan, kesusahan sama sekali? Fayaqul la Allah, tidak demi Allah. Ma marra bi bu'sun qattun, saya tidak pernah melalui diriku kesusahan sama sekali. Wala ra'aitu syiddatan, dan aku tidak melihat kepayahan qattun sama sekali. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, saya harapkan ya hadirin punya imajinasi tinggi. Ya sekali-kali lihat gemerlapan dunia. Ada yang pernah lihat makanan yang paling enak? Pernah? Belum pernah. Pernahkah ada yang melihat duit nggak sampai dihitung karena banyaknya bertriliun bertumpuk-tumpuk? Belum. Ya, belum pernah lihat, belum pernah dengar mau diapain sampai aku iso nerangin apa kuwi? Hah? Belum pernah ya? Lihat empuknya kasur yang ini ya. Atau cantiknya wanita, tapi nggak boleh lihat. Pengen malah tersiksa, dosa tersiksa lagi. Di sini diceritakan, dan ini perlu imajinasi ini supaya maknanya terasa dalam diri kita. Anas bin Malik meriwayatkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak dapat dalam ngaji kita ini kecuali hadis ini, sampean pegangin benar, merasuk dalam diri sampean, cukup saya kira untuk menjaga kesolehan. Syukurilah hadis ini, kita dengar ini, kita syukuri baik-baik, kita jadikan bimbingan hidup kita. Nih kalian yang suka mimpi kenikmatan dunia, ingin gaji paling tinggi, jadi jenderal, ternyata jenderal gaji resminya itu nggak sampai 10 juta. Ingin yang punya kekayaan paling tinggi, nanti akan didatangkan di hari akhirat. Ini sebelum proses masuk neraka. Panggil orang yang paling nikmat di dunia, orang yang paling senang di dunia. Kamu mikir, yang paling senang di dunia ini kira-kira makannya gimana ya? Modelnya kayak apa? Tapi juga sebetulnya itu juga relatif ya. Aku pernah bawa teman-teman orang-orang kaya itu, terutama yang daerah kampung-kampung, kaya tapi di kampung-kampung, makannya berlimpah di hotel, nggak mau makan sama sekali dia. Tapi setelah dikasih sambel sama gereng, ayo malah HP aja main. Maka saya bingung juga ya. Didatangkan orang yang paling senang di dunia, apa ya? Kira-kira makanannya apa? Kira-kira pakaiannya apa? Kira-kira kendaraannya apa? Kira-kira tempat tidurnya kayak apa? Pokoknya paling senang. Sampai paling senang pun merasa negara ini milik dia. Gara-gara bapaknya. Padahal juga nggak berjuang sendirian.
Nah, anak kan negara milik dia, musir selain dia, itu ada gitu. Akan didatangkan orang yang paling senang di dunia, tapi dia termasuk ahli neraka. Datangkan orang yang paling senang, suruh ngerasain dikit ya neraka ya, dicelupin cup gitu. Saya satu celupan aja, nggak usah sampai berdetik-detik. Keluarin gosong, tanya, pernah nggak kau senang? Pernah nggak kau mengalami kesenangan? Pernah nggak kau melihat sesuatu yang menyenangkan? Wallahi la. Itu sumpah loh. Ya Rabb, demi Allah nggak pernah saya senang sama sekali. Jadi lupa semangat itu. Kalau orang yang paling senang aja masuk neraka sebentar, semua kesenangan yang terlalu hilang ingatan semuanya. Awake dhewe kira-kira piye? Ya awake dhewe mlebu neraka kira-kira masih ingat seneng enggak? Oh, dunia aja nggak bisa bayangin, apalagi udah masuk neraka. Itu jangan sampai dunia jadi apa? Artinya orang yang paling kaya, orang yang paling berbahagia dengan kehidupan dunia serba ada, semua gak ada manfaatnya sama sekali. Kalau sudah masuk, celupan sekali, menghilangkan memori semua kesenangan. Terus manfaatnya apa kalau begitu? Kenapa kemudian gara-gara pilpres kacau kita? Kenapa ngakunya Islam? Lah kok pemimpinnya suka komunis? Nggak tahu. Dalam pemilu itu sebenarnya nyoblos siluman atau manusia itu? Manusia itu kira-kira manusia suka ngaji nggak? Jangan-jangan ada yang suka ngaji di Istiqomah juga. Lah aku diomongi ya termasuk wong yo suka ngaji sama Ustaz Muin gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Golek apa iki? Golek apa? Golek apa? Kau sampai menjual akidah, menjual negara, menjual masyarakat. Coba diumumkan kita nggak punya duit, tiba-tiba dimunculkan undang-undang 450 triliun disiapkan untuk COVID-19. Tidak boleh protes, tidak boleh dikritik, bebas daripada pertanyaan apapun. Setelah itu new normal. Berarti apa? Sudah nggak perlu punya duit itu lagi. Dan duit itu jangan ditanya kemana aku pergi. Secara ukuran akal yang normal, gadok lah ini. Nggak sama sekali. Tapi terjadi di negeri antah berantah. Ada nggak hubungan dengan ini? Orang yang bikin aturan itu dan orang yang mau menandatangani itu, tanggung jawab itu orang yang ini Pancasila itu 5 itu utuh, jangan direduksi. Enggak, ini bukan, ini penafsiran. Kalau penafsiran itu tafsirnya banyak. Coba gotong royong kok menafsirkan Ketuhanan Maha Esa itu gimana ya? Gotong royong, apa penafsiran Tuhan? Ya gotong royong loh. Nggak bisa, itu bukan penafsiran, itu reduksi. Itu pengkebirian terhadap Pancasila. Maka kalau ada TNI, polisi yang nggak marah terhadap ini, dipertanyakan itu. Orang yang ngaku muslim, orang yang ngaku cinta tanah air, kok diam terhadap ini, nggak tergerak hatinya. Ini cinta negara Indonesia atau tidak itu? Cinta terhadap
Allah tidak, ketuhanan yang Maha Esa tidak, itu masalah. Apa yang dicari ketika tidak ada yang ngomong? Apa yang ditakutkan ketika tidak ngomong? Nyawa sudah ditentukan oleh Allah, gak akan bertambah, gak akan berkurang. Wallah alam. Apa gara-gara saya ngomong ini saya dianggap keras? Ada salam dari jenderal, Ustaz tolong jangan keras-keras. Saya bilang keras saya apa? Pokoknya bantu saya. Suruh bantu apa? Begitu terjadi. Jadi kenapa menjual akidah? Kenapa? Padahal Anda itu maksiat kepada Allah kan cari kenikmatan dunia. Insya Allah walaupun kita itu juga jungkir balik, alhamdulillah jungkir masih balik ya, daripada jungkir gak balik kan repot itu tidak akan sampai pada derajat orang ini yang dikatakan dalam hadis. Maksiat kayak opo nggak akan sampai pada orang yang paling nikmat itu. Maka jangan sampai. Karena apa? Orang yang paling nikmat tidak akan ingat kenikmatan di dunia kalau sudah masuk neraka. Sebaliknya akan didatangkan orang yang paling menderita. Coba lihat aja orang yang paling menderita. Oh, kalau di penjara banyak ya. Di penjara, di air, ngantuk dikit ya kelelep. Sakit dibiarin aja sampai wafat. Orang yang paling menderita di dunia, orang yang paling merana di dunia. Tapi di akhirat kelak, orang yang paling merana, silahkan, bahwa aku tidak memuji dia terlalu berat. Karena apa? Silahkan masuk surga. Dimasukkan sebentar. Pernah nggak engkau melihat kesusahan? Pernahkah engkau melihat kesulitan? Demi Allah nggak pernah. Sejak kaki kita menginjakkan di surga, disitulah semua kesedihan, semua kesusahan hilang semuanya. Dan itu cepat datangnya. Kematian cepat datang dan itu akan kita lihat. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan kita bahagia? Kapan kita istirahat? Sejak kaki kita menginjakkan di surga. Sebelum itu enggak. Maka Imam Ahmad bin Hanbal digebuk-gebuk tiap hari. Dipaksa Quran itu makhluk, Quran itu makhluk. Enggak. Usia 65 tahun digebuki gentian, yang gebuki capek, beliau menanggung rasa sakit itu. Ada seorang pencuri ngomong, Imam, sabarlah Imam, aku digebuki gara-gara mencuri, aku sabar digebuki gara-gara mencuri, dan kalau aku mati masuk neraka, engkau sabarlah, sebab surga menunggu tinggal kematian. Aduh, Imam Ahmad, terima kasih benar seorang pencuri ngasih nasihat. Kalau tukang pencuri aja sabar digebuki, apalagi orang yang beriman harus sabar ketika harus menghadapi risiko dan perjuangan. Kelihatannya sudah bisa. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Udah ada yang apa? Hadis pertama. Udah ada yang apa? Belum. Padahal baca sekali aja langsung hafal itu. Hadis kedua, nggak mau saya kasih hadiah, ya sudah, sebut semuanya. Hadis ketiga ada yang apa? Jujur loh, apa lo sekarang gua. Hadis ketiga agak banyak dikit. Kalau dia hafal itu. Besok sebelum mulai saya tanya siapa yang hafal. Ya, saya kira demikian. Asatidzah, para ulama-ulama dan aktivis, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza
wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi